Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi lengkap tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, yang pertama saya akan membahas kependudukan. Nah, kalian ketahui sendiri pengertian kependudukan. Kependudukan adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan penduduk, yakni meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi atau struktur penduduk, kualitas penduduk. Nah, penduduk sendiri adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena menentukan kekuatan ekonomi suatu negara, mempengaruhi pembangunan, berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah jumlah kelahiran bayi dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi kelahiran yang pertama adalah tingkat pendidikan atau semakin tingginya biasanya kelahiran menurun. Budaya, misalnya anggapan banyak anak banyak rezeki. Ekonomi atau keluarga mampu cenderung merencanakan anak. Usia perkawinan dan program pemerintah seperti KB. Nah, adapun jenis natalitas yakni terbagi menjadi 3 macam, yaitu tinggi, sedang, rendah. Nah, kita masuk ke kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah jumlah kematian dalam suatu wilayah. Faktor penyebab kematian yang pertama adalah penyakit, bencana alam, kecelakaan, kurangnya fasilitas kesehatan, dan gizi buruk. Nah, tingkat kematian tinggi biasanya terjadi karena pelayanan kesehatan rendah, kondisi ekonomi buruk. Nah, kita lanjut. Migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yakni jenis migrasinya adalah imigrasi atau masuk ke suatu negara. Yang kedua adalah emigrasi atau keluar dari suatu negara. Yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan dalam suatu negara. Yang keempat adalah urbanisasi atau perpindahan desa ke kota. Yang kelima adalah ruralisasi atau perpindahan kota ke desa. Nah, berikut faktor-faktor pendorong migrasi ialah kurangnya pekerjaan, bencana, dan konflik. Faktor penarik migrasi yang pertama adalah peluang kerja, pendidikan, fasilitas lebih baik. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah pertumbuhan alami, yakni selisih antara kelahiran dan kematian. Yang kedua adalah pertumbuhan total, yakni selisih antara kelahiran dikurang kematian ditambah migrasi. Yang ketiga adalah dampak pertumbuhan penduduk tinggi, yakni adalah kepadatan meningkat, kebutuhan pangan meningkat, pengangguran meningkat, tekanan terhadap lingkungan. Nah, yang keempat adalah struktur penduduk. Struktur penduduk menggambarkan keadaan penduduk berdasarkan kategori tertentu. Berdasarkan umur, usia muda 0 sampai 14 tahun, usia produktif 15 sampai 64 tahun, usia tua 65 ke atas. Piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini terbagi menjadi 3 jenis piramida. Yakni adalah piramida muda atau banyak anak-anak, pertumbuhan tinggi. Yang kedua adalah piramida stasioner, yakni seimbang atau stabil. Yang ketiga adalah piramida tua, banyak lansia, pertumbuhan rendah. Nah, bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Dampaknya bisa meningkatkan ekonomi. Jika dimanfaatkan bisa jadi masalah jika tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, 5. Persebaran penduduk. Penduduk tidak tersebar merata. Contoh, kota padat, desa jarang. Nah, penyebab yang terjadi di antara persebaran penduduk tersebut yakni adalah faktor ekonomi, faktor fasilitas, dan faktor kondisi alam. Nah, faktor kondisi ekonomi itu sendiri yakni di mana kurangnya pemasok ke dalam kota atau desa itu tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor fasilitas. Faktor fasilitas yang kurang memadai terhadap
pekerjaan mereka, termasuk yang pertama itu adalah alat transportasi dan alat dalam pembelajaran mereka. Nah, dan termasuk kita ke nomor 3 itu sendiri, yang dimana kondisi alam. Kondisi alam itu sendiri kan tidak memungkinkan, yang dimana kadang terjadi hujan, iklim tropis yang curah hujannya sangat tinggi, panasnya terik. Nah, yang keenam adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas penduduk, semakin maju negara. Yang ketujuh adalah permasalahan kependudukan. Kepadatan penduduk menimbulkan kemacetan, pemukiman kumuh, dan polusi. Yang kedua adalah kemiskinan. Nah, sudah kalian ketahui kemiskinan itu sendiri adalah kurangnya sandang, pangan, dan lainnya gitu. Karena pendidikan rendah, pekerjaan terbatas. Pengangguran terjadinya karena jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya rendah. Kualitas sumber daya rendah menghambat pembangunan, yakni ialah upaya mengatasi masalah kependudukan, program KB atau keluarga berencana, peningkatan pendidikan, pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yakni adalah ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan ialah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Nah, yang kalian sudah ketahui sendiri, pengertian tenaga kerja itu sendiri, tenaga kerja adalah semua orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, atau memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri untuk mencapai sebuah kebutuhan. Angkatan kerja adalah angkatan penduduk usia kerja yang bekerja, sedang mencari kerja. Nah, bukan angkatan kerja, yakni adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Jenis-jenis tenaga kerja ialah berdasarkan kualitas. 1. Terdidik atau butuh pendidikan tinggi. Yang kedua adalah terlatih atau butuh pelatihan. Yang ketiga adalah tidak terdidik atau tidak perlu pendidikan khusus. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sifat kerja. Sifat kerja itu terbagi menjadi 2 macam. Yang ini adalah rohani, itu sendiri dalam bentuk pikiran atau otak. Yang kedua adalah bentuk jasmani, yang dilakukan oleh bentuk fisik. Nah, 5 adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang yang tersedia untuk bekerja. Semakin banyak lapangan kerja, pengangguran berkurang, kesejahteraan meningkat. 6. Pengangguran. Nah, pengertian pengangguran itu sendiri adalah orang yang tidak bekerja tapi ingin bekerja. Faktor-faktornya ialah, ya sudah kalian ketahui sendiri, kurangnya lapangan pekerjaan, dan semua lapangan pekerjaan itu sendiri membutuhkan orang-orang yang mempunyai basic yang unggul gitu. Nah, jenis-jenis pengangguran ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah friksional atau sementara. Misalnya seperti anak SMA atau anak kuliahan baru lulus. Yang kedua adalah struktural, karena perubahan ekonomi. Yang ketiga adalah musiman, tergantung musim. 4 adalah teknologi atau digantikan mesin. Yang kelima adalah siklikal, karena krisis ekonomi. Yang ketujuh adalah dampak pengangguran, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga adalah kesejahteraan menurun. Yang keempat adalah beban pemerintah bertambah. Ke-8 adalah upaya mengatasi pengangguran, yakni membuka lapangan kerja, pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, mendukung UMKM, dan investasi. Nah, kita lanjut ke hubungan kependudukan dan ketenaga kerjaan. Nah, hubungan keduanya sangat erat. Karena yang pertama adalah jumlah penduduk atau tenaga kerja. Semakin banyak penduduk, semakin banyak tenaga kerja. Yang kedua adalah masalah ketidakseimbangan. Nah, jika masalah ketidakseimbangan, yakni adalah tenaga kerja banyak, lapangan kerja sedikit, maka terjadinya pengangguran, yang dimana banyaknya pengangguran yang terdampar. Yang ketiga adalah kualitas penduduk.
Jika kualitas penduduk tinggi, produktivitas tinggi, ekonomi meningkat. Yang keempat adalah pembangunan ekonomi. Kependudukan yang baik ditambah ketenaga kerjaan yang baik sama dengan pembangunan berjalan lancar. Nah, berdasarkan sifat kerja, yakni berdasarkan kualitas terdidik, butuh pendidikan tinggi, terlatih, butuh pelatihan. Tidak terdidik, tidak perlu pendidikan khusus. Kependudukan seluruh aspek yang berkaitan dengan penduduk. Penduduk sendiri meliputi semua orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena menentukan kekuatan ekonomi suatu negara, mempengaruhi pembangunan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan: kelahiran, natalisasi, jumlah kelahiran bayi dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu sendiri adalah tingkatan pendidikan, budaya, ekonomi, usia perkawinan, dan program KB. Kematian moralitas itu sendiri adalah jumlah kematian dalam suatu wilayah. Faktor penyebabnya ialah penyakit, bencana alam, kecelakaan, kurangnya fasilitas kesehatan, gizi buruk, tingkat kematian tinggi. Biasanya terjadi karena pelanggaran kesehatan rendah, kondisi ekonomi buruk. Nah, kalian ketahui sendiri pengertian kependudukan. Kependudukan adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan penduduk, yakni meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi atau struktur penduduk, kualitas penduduk. Nah, penduduk sendiri adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena menentukan kekuatan ekonomi suatu negara, mempengaruhi pembangunan, berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah jumlah kelahiran bayi dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi kelahiran: yang pertama adalah tingkat pendidikan, atau semakin tingginya biasanya kelahiran menurun. Budaya, misalnya anggapan banyak anak, banyak rezeki. Ekonomi atau keluarga mampu cenderung merencanakan anak. Usia perkawinan, dan program pemerintah seperti KB. Nah, adapun jenis natalitas, yakni terbagi menjadi 3 macam, yaitu tinggi, sedang, rendah. Nah, kita masuk ke kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah jumlah kematian dalam suatu wilayah. Faktor penyebab kematian yang pertama adalah penyakit, bencana alam, kecelakaan, kurangnya fasilitas kesehatan, dan gizi buruk. Nah, tingkat kematian tinggi biasanya terjadi karena pelayanan kesehatan rendah, kondisi ekonomi buruk. Nah, kita lanjut. Migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yakni jenis migrasinya adalah imigrasi atau masuk ke suatu negara. Yang kedua adalah emigrasi atau keluar dari suatu negara. Yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan dalam suatu negara. Yang keempat adalah urbanisasi atau perpindahan desa ke kota. Yang kelima adalah ruralisasi atau perpindahan kota ke desa. Nah, berikut faktor-faktor pendorong migrasi ialah kurangnya pekerjaan, bencana, dan konflik. Faktor penarik migrasi yang pertama adalah peluang kerja, pendidikan, fasilitas lebih baik. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah pertumbuhan alami, yakni selisih antara kelahiran dan kematian. Yang kedua adalah pertumbuhan total, yakni selisih antara kelahiran dikurang kematian ditambah migrasi. Yang ketiga adalah dampak pertumbuhan penduduk tinggi, yakni adalah kepadatan meningkat, kebutuhan pangan meningkat, pengangguran meningkat, tekanan terhadap lingkungan. Nah, yang keempat adalah struktur penduduk. Struktur penduduk menggambarkan keadaan penduduk berdasarkan kategori tertentu. Berdasarkan umur, usia muda 0 sampai 14 tahun,
Usia produktif 15 sampai 64 tahun, usia tua 65 ke atas. Piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini terbagi menjadi 3 jenis piramida. Yakni adalah piramida muda atau banyak anak-anak pertumbuhan tinggi. Yang kedua adalah piramida stasioner, yakni seimbang atau stabil. Yang ketiga adalah piramida tua, banyak lansia, pertumbuhan rendah. Nah, bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif. Dampaknya bisa meningkatkan ekonomi. Jika dimanfaatkan bisa jadi masalah jika tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, 5. Persebaran penduduk. Penduduk tidak tersebar merata. Contoh, kota padat, desa jarang. Nah, penyebab yang terjadi di antara persebaran penduduk tersebut yakni adalah faktor ekonomi, faktor fasilitas, dan faktor kondisi alam. Nah, faktor kondisi ekonomi itu sendiri yakni di mana kurangnya pemasok ke dalam kota atau desa itu tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor fasilitas. Faktor fasilitas yang kurang memadai terhadap pekerjaan mereka termasuk yang pertama itu adalah alat transportasi dan alat dalam pembelajaran mereka. Nah, dan termasuk kita ke nomor 3 itu sendiri, yang dimana kondisi alam. Kondisi alam itu sendiri kan tidak memungkinkan, yang dimana kadang terjadi hujan, iklim tropis yang curah hujannya sangat tinggi, panasnya terik. Nah, yang keenam adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas penduduk, semakin maju negara. Yang ketujuh adalah permasalahan kependudukan. Kepadatan penduduk menimbulkan kemacetan, pemukiman kumuh, dan polusi. Yang kedua adalah kemiskinan. Nah, sudah kalian ketahui kemiskinan itu sendiri adalah kurangnya sandang, pangan, dan lainnya gitu. Karena pendidikan rendah, pekerjaan terbatas. Pengangguran terjadinya karena jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya rendah. Kualitas sumber daya rendah menghambat pembangunan, yakni ialah upaya mengatasi masalah kependudukan, program KB atau keluarga berencana, peningkatan pendidikan, pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yakni adalah ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan ialah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Nah, yang kalian sudah ketahui sendiri, pengertian tenaga kerja itu sendiri, tenaga kerja adalah semua orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, atau memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri untuk mencapai sebuah kebutuhan. Angkatan kerja adalah angkatan penduduk usia kerja yang bekerja, sedang mencari kerja. Nah, bukan angkatan kerja yakni adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Jenis-jenis tenaga kerja ialah berdasarkan kualitas. 1. Terdidik atau butuh pendidikan tinggi. Yang kedua adalah terlatih atau butuh pelatihan. Yang ketiga adalah tidak terdidik atau tidak perlu pendidikan khusus. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sifat kerja. Sifat kerja itu terbagi menjadi 2 macam. Yang ini adalah rohani, itu sendiri dalam bentuk pikiran atau otak. Yang kedua adalah bentuk jasmani, yang dilakukan oleh bentuk fisik. Nah, 5 adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang yang tersedia untuk bekerja. Semakin banyak lapangan kerja, pengangguran berkurang, kesejahteraan meningkat. 6. Pengangguran. Nah, pengertian pengangguran itu sendiri adalah orang yang tidak bekerja tapi ingin bekerja. Faktor-faktornya ialah, ya sudah kalian ketahui sendiri, kurangnya lapangan pekerjaan, dan semua lapangan pekerjaan itu sendiri membutuhkan orang-orang yang mempunyai basic yang unggul gitu. Nah, jenis-jenis pengangguran ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah friksional atau sementara. Misalnya seperti anak SMA atau
anak kuliahan baru.